Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan tentang geometri ruang. Maka dari itu, mari kita mulai saja. Adapun untuk yang pertama ini ada kompetensi dasarnya, di mana satu mendeskripsikan jarak dalam ruang, yaitu antar titik, titik ke garis, titik ke bidang, dan 4.1-nya yaitu menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kita masuk ke yang pertama, yaitu ada kedudukan titik, garis, dan bilangan dalam ruang. Nah, ini kenapa harus mengetahui dulu? Nah, karena sebelum kita menghitung yang lain-lainnya, kita harus mengetahui gitu, kedudukan itu apa dan sebagai apa gitu ya. Oke, lanjut. Nah, perhatikan kubus berikut. Nah, ini ada kubus ABCDEFGH ya, dimana kubus ini yang sering sekali digunakan gitu ya, ABCDEFGH. Nah, kubus tersebut dibatasi oleh 6 bidang gitu ya. Saya akan tunjukkan, yaitu yang pertama ini ABC ya, bidang ABC, lalu berikutnya ada EFGH, lalu ada ABFE, lalu ada BCGF, lalu ada ADHE, kemudian ada DCGH gitu ya. Itu adalah kubus-kubus yang terdapat di persegi ini gitu. Mohon maaf, yang terdapat di kubus. Keenam bidang tersebut masing-masing dibatasi oleh garis gitu ya. Nah, oleh garis. Nah, garis mana saja yang muncul? Yaitu yang pertama ada garis dalam bidang ya. Ini dalam bidang dibatasi oleh garis katanya. Yaitu ada garis ini A. Nah, ya, A ke B gitu ya, ada garis A ke B, ada garis B ke C, D ke E, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini garis-garis ini memang yang menjadi pembatas gitu ya. Garis-garis ini menjadi pembatas apabila ditanyakannya adalah yang itu ya. Nah, maksudnya adalah gimana? Jadi setiap bidang itu pasti dibatasi oleh garis gitu, terserah bidangnya yang mana gitu. Nah, garis hanya memiliki panjang, maka dia tergolong ke dimensi 1. Nah, jadi garis ini tidak mungkin ada luas garis gitu ya, nggak ada kan luas garis, yang ada hanya panjang dari garis tersebut, makanya dia masuk ke dimensi 1 gitu ya. Nah, dari kubus sendiri adalah bangun ruang yang ukuran panjang, luas, volumenya, maka dari itu termasuk dimensi 3. Nah, ini karena bisa dicari selain jarak-jaraknya gitu ya. Ini jarak-jarak yang tadi, bisa juga kita mencari luas untuk hanya bidangnya, katakanlah ini bidang L gitu ya. Ini bidang katakanlah S. Nah, kita bisa mencari tipe luasnya. Begitupun kita bisa mencari ini volumenya gitu ya. Kita bisa mencari volumenya untuk semua yang di dalam ruang gitu ya. Nah, next ini ada hubungan titik dan garis dan bidang gitu ya. Nah, ini melalui dua buah titik yang tidak berhimpit hanya ada satu garis lurus. Nah, misalkan titik A dan C yaitu garis AC, atau titik F dan titik H yaitu garis FH. Nah, contohnya ini ya, melalui dua buah titik yang tidak berhimpit hanya ada satu garis lurus, misalnya A dan C yaitu garis AC, jelas ya, dari A ditarik ke C, maka ini menjadi garis namanya AC gitu ya. Pun halnya kalau misalnya H ke F, atau saya ngambil lagi misalnya G ke D, juga itu sama ya. Nah, yang berikutnya, jika dua buah garis lurus mempunyai dua titik sekutu dan bidang datar, maka garis terletak pada bidang itu, jelas ya. Jadi ada garis sekutu di bidang, misalkan ini nih, saya punya AC ya, saya punya ini AC lagi nih, AC, dan dia merupakan persekutuan. Nah, persekutuan di mana? Di bidang A, B, C, D gitu ya. Ini bersekutu dia di bidang A, B, C, D di sini. Nah, garis yang tadi ditanyakan adalah garis
AC gitu ya. Nah, pun halnya dengan yang tadi, misalnya ada ini garis H ke F misalnya. Nah, ini pun sama, dia bersekutu pada garis pada bidang ini pada bidang ini F ya, ini G, ini H gitu ya. Itu sama seperti itu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya ini melalui 3 buah titik yang tidak berhimpit atau segaris hanya ada satu bidang datar katanya. Hanya ada satu bidang datar. Contohkan ini. Nah ya, kita menarik garis dari menarik sebuah garis dari penghubungan titik E, titik G, kemudian titik B gitu ya. Nah, ini dengan garis yang ini ya. Kemudian garis yang ini dengan garis yang ini, maka ini membentuk suatu bidang datar katanya. Nah, bidang datarnya apa? Ini jelas sekali, ini adalah segitiga ya. Nah, melalui sebuah garis dan satu titik, maka pada garis tersebut membuat satu bidang datar. Oke, melalui 2 buah garis yang berpotongan hanya ada satu bidang datar. Nah, ini melalui 2 buah garis yang berpotongan hanya ada satu bidang datar ya. Nah, kayak ini ya, ini sangat terlihat ini ya. Mohon maaf ya, nggak lurus. Ini ya. Melalui 2 buah garis yang sejajar hanya ada satu bidang datar. Nah, kita lihat. Ini kita punya AC lalu EG. Nah, ini ada bidang datar ya, ini. Itu ya. AC, G, E, G. Berikutnya adalah yang ini. Ketiga ya. Kedudukan titik dan garis pada bidang. Melalui satu titik dapat dibuat lebih dari satu garis. Misal titik P, garis yang melalui P diantaranya ada AC dan BD. Ini ada AC dan BD itu kalau hanya di titik P saja gitu. Misalkan lagi saya buat ini nih, dari misalnya dari A ke G gitu ya, dari A ke G. Nah, yang ini ada katakanlah Q. Nah, ya, jadi yang melalui situ mana, H ke sini gitu ya, H ke B itu juga bisa gitu ya. Jadi yang melalui titik Q itu banyak. Dan jika titik A dan C terletak pada bidang ABCD, maka garis AC terletak pada bidang ABCD, itu jelas ya. Kalau misalnya ada garis AC ya, A ke C, maka dia terletak pada bidang ya ini gitu, yang di bawah ini ya. Pada bidang yang di bawah ini, itu sangat jelas sekali ya. Halnya kalau misalnya saya bilang garis EH, garis E ke H, nah garis E ke H terletak pada bidang EF GH gitu ya. Oke. Nah, berikutnya jika garis AC terletak pada bidang ABCD, maka semua titik pada AC terletak pada bidang ABCD. Nah, itu jelas. Nah, misalnya ini titik, nambahin kan saya titik P ABCD, maka titik P ini pun terletak pada bidang ABCD. Misalnya saya bikin lagi nih di sini. Ya, di sini katakanlah Z gitu, misal ini di titik ini ada Z ya. Nah, maka titik Z ini pun ada di bidang ABCD gitu, di bawah ya. Kedudukan garis dan garis dalam luang. Nah, berikutnya ini kedudukan garis dan garis lagi gitu ya. Nah, jika 2 buah garis tidak dapat dibuat suatu bidang datar ya, maka dikatakan garis tersebut bersilangan. Nah, contohnya. Nah, kalau bersilangan ini beda arahnya ya. Lihat saja kalau misalnya ini di sini. Ini A ke F, arahnya ke sini. Kalau ini arahnya ke sana kan. Nah, ya juga sudah beda. Nah, maka ini bersilangan. Intinya dia tidak mempunyai titik sekutu gitu ya. Nah, tidak ada titik pertemuan. Ini mau di mana ini ketemunya? Ini sampai situ, ini ke sana gitu ya. Dan ini ada jarak ya segini ya. Tidak berdekatan gitu. Nah, maka itu bersilangan gitu. Yang berikutnya, jika 2 buah garis memiliki titik sekutu dan di bidang yang sama, maka garis itu berpotongan. Bidangnya mana? Kita pakai bidangnya yang ini ya. E ke B, lalu B ke C ya, C ke H, kemudian H ke E gitu ya. Nah, ini ada titik di sini, katakanlah ini titik P ini adalah titik yang persekutuannya gitu antar kedua garis. Makanya ini disebut garis yang
berpotongan gitu ya pada bidang yang sama nih. Jika dua buah garis berada pada bidang yang sama tetapi keduanya tidak memiliki titik sekutu, maka garis tersebut sejajar. Nah, ini pada bidang yang sama, bidangnya yang tadi lagi ya, EBCH, dan ini dinamakan sejajar. Oke. Nah, lanjut kedudukan garis dan bidang dalam ruang. Nah, ini jika titik C dan titik E berada di luar bidang BDHF dan titik O merupakan titik persekutuan antar garis dan bidang, maka namanya seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi lalu bidang ini ditembus oleh garis E ke C ya, garis E ke C, sehingga di sini ada titik, katakanlah titik O. Nah, titik O ini adalah titik tembusan, maka ini dikatakan garis yang berpotongan dengan bidang gitu ya ini. Nah, jadi berpotongan ini gimana kalau berpotongannya lurus gitu ya misalkan. Nah, kalau misalnya berpotongan lurus itu sama, tetap namanya berpotongan, hanya saja kita tambahin. Nah, menjadi yang ini berpotongan tegak lurus, yaitu berpotongan tegak lurus itu ya, dan ini disebutnya berpotongan masih cuman tambahin berpotongan tegak lurus gitu ya. Yang berikutnya ini ada yaitu sejajar atau berhimpit. Nah, jika bidang ABCDF melalui garis AC dan garis AC sejajar dengan EG, nah garis AC dia pasti sejajar dengan EG gitu ya, sejajar dengan EG di luar bidang ABCD. Nah, ini kan EG di luar bidang ABCD, maka EG sejajar dengan bidangnya gitu ya. Jadi garis ini ikutan sejajar dengan bidang. Jadi garis yang ini ikutan sejajar dengan bidang ini gitu ya, karena E ke G itu sejajar dengan A ke C gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini kedudukan bidang dan bidang dalam ruang. Nah, kalau kedudukan bidang dan bidang itu hanya ada dua ya. Yang pertama berpotongan, saya contohkan ini. Nah, itu ya, BDHF ya, BDHF. Lalu kemudian ada bidang lagi nih, satu lagi yaitu AC GE gitu ya. Nah, mereka berpotongannya di mana? Di garis yang ini. Nah, sehingga perpotongan antar bidang itu yaitu garis, katakanlah ini garis, kalau tadi di sini O, di sini P gitu ya. Sejajar. Nah, jadi untuk yang berikutnya itu sejajar, dan tentunya mana ini ya, EFGH dan ABCD, atau yang lainnya AB, misalnya AB FE, kemudian dengan yang ini HD CG gitu ya. Oke, mungkin segitu saja. Nanti kita lanjut ke contoh soal.